Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, ini adalah video mingguan ya yang akan saya update ya, terutama untuk pergerakan hari Senin nanti. Dan kalau kita perhatikan untuk yang XAUUSD, di sini kan mappingnya belum saya buat ya, saya baru buat yang namanya support resistennya aja. Ya di sini ada supportnya ya kan di 1681, kemudian supportnya lagi di 1713, kemudian ada 1730 sebagai support terdekat dia saat ini, dan kemudian untuk resistennya itu ada di 1765. Nah, ini untuk supply demand-nya belum saya buat. Jadi, di video ini saya ingin, membuat supply demand ini bersama dengan kalian semua. Nah, pertama kali di sini kita akan cari dulu nih di time frame yang besar ya. Kita analisa dulu untuk, time frame weekly ya mungkin ya. Kita akan analisa time frame weekly-nya. Oke, kalau di time frame weekly memang kalau kita perhatikan untuk struktur harga ini dia masih turun. Kenapa masih turun? Nah, di video kali ini saya ada menggunakan indikator. Nah, indikatornya ini cukup membantu ya kalau kita perhatikan. Ya, kalau menurut saya juga ini sangat membantu indikatornya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 50, atau sini ada menggunakan tipenya itu adalah exponential moving average. Ya ini ya nih exponential moving average atau EMA dengan panjangnya itu adalah 50, sumbernya close ya. Jadi ini adalah EMA 50 ya. Kenapa saya lebih sering atau lebih suka menggunakan EMA dibanding dengan moving average yang biasa? Karena untuk yang EMA ini atau eksponensial ini itu garisnya itu lebih dekat dengan si candlestick dan juga lebih merespon si candlestick itu sendiri dari pergerakan harga yang ada. Karena si exponential moving average ini adalah termasuk dari indikator lagging ya atau indikator yang telat. Sedangkan untuk leading indikatornya ini saya menggunakan RSI ya. Di sini dengan settingan default yaitu settingan 14 ya, tidak saya setting apa lagi. Kemudian di sini saya ada menggunakan juga yang namanya indikator volume. Nah, ini volume. Volume ini fungsinya untuk melihat volatilitas harga ya atau kecenderungan harga bergerak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk weekly-nya. Nah, untuk weekly dia itu masih di bawah si EMA 50 yang artinya EMA 50 ini itu kan dia menyaring tren ya. Jadi kalau misalkan harga berada di bawah EMA 50, artinya trennya itu lagi turun. Tapi kalau misalkan harga berada di atas EMA 50, maka trennya sedang naik. Nah, untuk saat ini posisinya untuk si XAUUSD, trennya itu sedang berada di bawah EMA 50 untuk weekly-nya, yang artinya dia masih turun. Dan kalau kita perhatikan sini, nah kalau kita lihat di sini ya, ini ada height-nya ya kan. Ini height, ya kayak ini height. Nah, di sini tuh masih terbentuk yang namanya higher low, ya di sini. Lalu sini ada low, ini low, ya. Ini berarti struktur turun dari XAUUSD itu masih bagus. Nah, minimal, minimal ini pernah saya bahas di video-video yang cukup lama ya. Jadi minimal kalau XAUUSD mau uptrend kembali untuk weekly-nya, dia itu harus bisa break dari 1872, di mana 1872 ini kalau kita perhatikan adalah area support, area resisten dari si candle weekly-nya. Yang artinya kalau misalkan harga ini yang saat ini nih bisa break dari 1872 ini kemudian dan naik ke atas. Nah, itu struktur ya untuk long term itu akan berubah dari downtrend ke uptrend. Nah, untuk saat ini memang dia itu kan belum membuat low row yang baru ya, artinya dia itu harus bisa break dari si 1872 ini. Tapi kalau misalkan dia membuat lower low baru, misalkan dia close candle-nya, body candle-nya ya, close di 1680, nah berarti kan lower row terbentuk nih, berarti minimal dia harus bisa break dari sini, 1802, baru dia bisa langsung naik struktur harganya, begitu. Jadi kalau memang secara struktur harga di sini dia masih downtrend. Ya, masih downtrend dan kalau kita intip nih, kita ini kita hapus dulu ini, wait ya. Kita hapus dulu semuanya. Jadi ini kalau kita perhatikan secara awam memang struktur harga masih downtrend. Nah, kalau di daily ya, tadi kita lihat di weekly ya. Nah, kalau untuk di daily juga sama. Harganya itu masih berada di bawah EMA 50. Jadi memang kegunaan EMA 50 ini cukup banyak. Terutama fungsi utama dari EMA 50 ini adalah untuk menyaring tren. Jadi kalau misalkan harga masih berada di EMA 50,
Artinya harganya itu masih downtrend. Itu yang paling simpel dari penggunaan si exponential moving average ini atau EMA 50. Sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan penggunaan EMA yang biasa, hanya saja kalau untuk exponential ini dia itu lebih dekat dengan si candlestick itu sendiri, begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau di daily-nya ya, ini ada bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini ditandai dengan volume yang cukup besar. Di sini bearish engulfing. Ada volume tapi di sini cukup besar. Kan, volume besar nih. Artinya, bearish engulfing ini valid dan dia juga belum bisa break dari resistennya 1802. Ya, atau dari bisa dikatakan sebagai area resisten height dia yang sebelumnya di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang di sini juga ada area supply. Nah, di supply di sini. Di supply dari si daily ya. Kenapa disebut supply daily? Karena kalau kalian perhatikan ini kan sideways. Yang di sini nih. Nah, ini harga sideways. Maka kita sebut sebagai supply area daily-nya dia. Ini daily supply-nya dia. Kemudian kalau kita bongkar lagi ya di 4 jam nih. Nah, sama 4 jam juga si moving average ada di atas. Artinya harga itu berada di bawah moving average. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang masih cenderung untuk sell karena kalau dilihat ini nih, candle yang ini, yang besar ini nih dengan sumbu atas yang panjang ya atau upper shadow yang cukup besar. Ya, disertai dengan body yang panjang itu memiliki volume yang cukup tinggi di sini. Volume cukup tinggi di sini. Ya, artinya tekanan seller itu masih kuat. Nah, saat ini dia ketahan memang. Kalau kita perhatikan untuk area demand, itu harga itu ketahan di area demand-nya kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita tarik nih dari candle hijau yang ini ya, itu pas di area demand-nya. Kurang lebih 1730, 1735. Ini demand zone-nya dia. Kita tandain dulu. Oke, kita tandain di sini. Kemudian ini kita temukan sebagai area demand di 4 jam. Nah, kemudian kita cari lagi nih area supply. Kalau untuk area supply itu ada di atas ini. Tepat 1760 sampai 1765. Ini supply zone-nya dia. Ya, 50 pips sih, 5 poin. Memang cukup besar karena ini time frame 4 jam. Jadi kalau untuk supply demand ini kalau kalian nggak mau terlalu besar, kita kecilin lagi bisa. Kita ambil sumbunya aja, berarti 1762, 1765 untuk area supply-nya dia. Nah, mungkin nanti kalau kita pasang di sini agak susah kena ya. Mungkin kalau misalkan rezeki kita akan kena, tapi kalau misalkan belum rezeki mungkin dia akan naik sampai 1760. Karena ini termasuk area supply-nya juga di sini. Tapi kalau kalian mau pakai yang low risk, maka kita bisa pakai area supply 1762.3 sampai 1765.4. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang medium risk nih, kalau mau pakai medium risk maka sebenarnya 1765.5 ya, sorry. Kalau medium risk itu di sini ya, dimulai dari 1760 sampai 1765. Ini untuk yang medium risknya. Jadi sebenarnya silahkan kalian tentukan kalian mau pakai yang mana, karena supply demand ini ada beberapa jenis ya. Ada high risk, medium risk, sama low risk penggunaannya gitu. Nah, ini untuk yang supply zone-nya. Di sini saya menggunakan yang medium risk. Kemudian kalau kita lihat lagi, nih kita ukur nih coba pakai Fibo ya, Fibo retracement. Kita cari area tengahnya di sini. Nah, ketemu nih area tengahnya. Area tengahnya itu ada di 1749 sampai 1753. Nah, area ini bertepatan dengan area supply-nya dia di 1750 sampai 1752 sebenarnya. Cuma kan ini kita pakai yang namanya Fibo retracement ya. Artinya kita mengukur dari current trend ke tren yang kira-kira tuh akan berlangsung gitu. Nah, berarti begini skenarionya. Kalau harga naik, dia nggak break dari 1750, 1753, dia turun. Ya, dia turun kembali ke bawah. Tapi kalau misalkan harganya itu bisa break dari 1753 ini atau Fibo 61.8, itu artinya dia akan naik. Naiknya itu kurang lebih ke 1760.2 sampai 1765.5 yang ke area supply kita bahas di sini. Di yang medium risk supply-nya ya di sini ya. Karena di sini kalau kita perhatikan memang juga cukup berpengaruh ya si 1765.5 ini untuk si harga. Yang pertama di sini 1,
ya, di tanggal 5 Agustus, kemudian ada di tanggal 1 Agustus, dan ini dia sideway di area supply yang ini nih. Begitu. Kalau dia masih belum bisa break, berarti dia turun ke 1730 kembali. Dan perlu kita perhatikan di sini adalah 1730 ini itu sudah bukan fresh demand zone lagi, karena ini sudah di retest nih sama harga. Tapi ini volume besar. Jadi memang potensi untuk bisa di break. Jadi antara dia mau pullback di sini 1741, 1746 ya kan. Ya kan, apalagi kalau misalkan dia sampai bisa pullback ke dari 1746 ya, dia langsung turun ke bawah. Nah, itu berarti penurunan yang kuat. Ya, penurunan yang kuat dan dia bisa break dengan penurunan terakhir di 1713 di sini. Ya, di 1713 yang ini. Di sini. Ini harus kita tandai juga 1713 ya. Jadi kalau harganya nggak turun dari sini, nggak break dari sini, dia akan terus turun. Tapi kalau misalkan dia break dari sini, dia langsung naik. Nah, makanya 1713.3 ini itu cukup berpengaruh juga untuk si XAUUSD minggu depan. Ya, jadi cukup menarik ya untuk kita bahas untuk minggu depan XAUUSD ini. Baik untuk yang weekly view-nya dengan terutama untuk hari Senin nanti. Begitu. Oke, jadi mungkin kalau ini kan pandangan pribadi saya yang saya coba sharingkan kepada kalian semua. Silakan kalian coba analisa kembali ya, sesuaikan dengan pandangan kalian masing-masing. Karena jujur memang secara teknikal itu sangat individual sekali hasilnya. Tergantung dari sudut pandang si trader itu sendiri. Dan tetap harus diingat, kita boleh analisa sebaik mungkin, dengan strategi sebaik mungkin, dengan best strategi kita yang kita paparkan, ya tapi tetap market yang menentukan untuk gerak harga, naik turunnya harga. Begitu, karena memang market tidak mengenal analisa kita, market itu mengenal dengan sentimen pasar, ya tetap utamakan sentimen pasar dan keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat ini, begitu. Terutama untuk inflasi, ya kan, dan juga geopolitik itu cukup berpengaruh ya untuk saat-saat ini, begitu. Dan kalau kita perhatikan dari DXY ya, DXY sebenarnya masih cukup kuat untuk naik sih kalau saya lihat di sini. Nah, kita coba di daily nih. Di daily itu DXY-nya ini masih uptrend, masih bertahan di atas trend line-nya. Itu yang cukup berbahaya. Selama DXY-nya ini masih naik ke atas, ya. Selama dia masih naik ke atas dan bahkan bisa break dari 109 ini, itu artinya si XAUUSD juga bisa break 1730. Artinya si XAUUSD juga potensi untuk ke 1713 kembali sampai terendahnya itu di 1681 gitu. Nah, ini kita harus perhatikan juga dari DXY-nya. Mungkin DXY itu nanti akan reversal atau DXY itu akan DXY itu akan yang namanya retrace ya mungkin ya secara weekly. Retrace-nya itu kurang lebih ke sini. Ya, kurang lebih ke sini. Ke 106.3 di sini. Jadi naik lagi. Ya kan, ke 106.3. Atau dia itu akan retrace ke sini 105.8. Jadi antara dua ini. Tapi kalau saya perhatikan memang lebih cenderung ke 105.8 ya. Karena sini kalau kita lihat ada yang namanya retracement di sini, support ada resistance become supportnya dia. Kemungkinan sih di sini. Oke. Jadi mungkin segitu dulu pandangan saya untuk si XAUUSD ini dan DXY ya. Jadi ini adalah analisa fullnya. Tetap kita harus jadikan ini sebagai referensi, jangan jadikan sebagai area untuk open posisi. Cuma di video ini saya hanya memberitahu kira-kira level ini loh yang harus kalian perhatikan untuk minggu depan. Begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan kembali dengan analisa kalian pribadi. Semoga video ini membantu kalian yang sedang trading di XAUUSD dan sedang mencari sudut pandang lain. Senang bisa saling membantu di dalam trading ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.